Halo pemirsa podcast Presisi, masih bersama saya Bripol Intan Anansi dan Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kompol Abdul Rashid SHMM. Bapak, tadi kan kita sudah membahas tentang situasi umum Polres Metro Bekasi ya Pak. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas seperti apa Polres Metro Bekasi ini khususnya dari Satbinmas sendiri memaksimalkan peran strategis masyarakat dalam mendukung kinerja Polri dalam menjaga Kamtipmas. Jadi izin Mbak ya, Polres Metro Bekasi itu kan kami 23 kecamatan, sangat luas. Memang kalau tidak dibantu oleh potensi masyarakat sangat kesulitan. Jumlah penduduknya sekitar 4 juta, sedangkan kami 1.600. Nah, di sini kami sangat bekerja untuk menggandeng potensi masyarakat. Diantaranya kami sudah membentuk Pokdar Kamtipmas, kemudian di setiap kecamatan, di setiap polsek, kemudian ada FKPM, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat, kemudian juga kami bekerja sama dengan Satpam Kawasan untuk menjaga Kamtipmas, kemudian kita juga ada Senkom, itu sentra komunikasi masyarakat juga. Nah, seperti itu, Mbak. Itu kami gandeng, kami ajak rapat, kami ajak ngopi Kamtipmas bareng, menyelesaikan masalah yang ada di desa-desa. Jadi dari desa kalau bisa, masalah itu diselesaikan dengan musyawarah di desa aja. Tidak perlu harus lapor, kemudian nanti numpuk LP di Polsek. Sesuai dengan fungsi Bimas kami. Jadi mengedepankan fungsi Babin Kamtipmas seperti ya Pak. Oke. Kemudian dari jajaran Polres Metro Bekasi sendiri Pak, melihat pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan Polri ini seperti apa? Tadi fungsi peranan dari swadaya masyarakat itu kami sangat efektifkan, karena kalau kita bekerja sendiri tentunya kita hanya mengandalkan patroli, kemudian Babin Sambang, kemudian dari penegakan hukum reskrim. Nah, ini kalau kita ajak elemen masyarakat seperti Pokdar Kamtipmas, ini jumlahnya di kecamatan saja mereka ada kurang lebih 50 satu kecamatan, ya, Mbak. Banyak, sangat antusias. Nah, ini tentunya sangat membantu tugas Polri untuk mencegah adanya kejahatan atau tawuran yang dilaksanakan oleh adik-adik pelajar, kemudian juga anak-anak yang enggak bertanggung jawab. Ini tentunya menumbuhkan rasa kesadaran bersama untuk menjaga Kamtipmas ya Pak. Kemudian harapan dari Kapolres Metro Bekasi sendiri Pak terhadap program Ngopi Kamtipmas ini seperti apa? Ya, kalau Bapak Kapolres kami, Pak Kombes Mustafa, selalu memberikan arahan kepada kami untuk giat ngopi Kamtipmas, safari Jumat, keliling, kemudian bakti kesehatan itu selalu dikedepankan, karena dengan ngopi Kamtipmas itu kita himbauan kita tuh langsung sampai ke masyarakat. Kemudian juga keluhan masyarakat pun sampai ke kita. Apa yang dimau masyarakat sampai ke kita. Termasuk juga yang program setiap Jumat memberikan semen dan naik mimbar tiap Senin itu dilaksanakan oleh Pak Kapolres, Kapolsek, dan PJU semuanya, termasuk Babin Kamtipmas. Nah, ini kan harapannya kalau di kegiatan safari Jumat itu kita naik mimbar, kita tidak perlu mengundang warga. Warga kan datang sendiri, Mbak, ke masjid. Dan itu himbauan Kamtipmas kita benar-benar sampai ke masyarakat, ke orang-orang tua ini. Jadi insya Allah kita bisa menurunkan angka tawuran dan bisa mencegah curanmor dan lain sebagainya. Berarti ini dilakukan setiap minggu berkeliling seperti itu Pak? Setiap minggu konsisten. Alhamdulillah Bapak Kapolres kita konsisten, sehingga Kapolsek dan Babin Kamtipmas pun melaksanakan konsisten juga. Ini apakah hanya dilaksanakan di masjid-masjid saja Pak, ataukah di tempat peribadatan yang lain? Oh ya, di tempat peribadatan kemarin juga di gereja di Lipo Cikarang itu, gereja Trinitas juga Bapak Kapolres memberikan semen, kemudian ada himbauan di sana, kemudian di Pura dan juga beliau memberikan bantuan juga. Nah Pak, ini kan butuh sinergi ya Pak,
dari semua pihak untuk menciptakan situasi yang aman dan damai. Ini apa yang diharapkan oleh pihak Polres Metro Bekasi sendiri dari para tokoh agama dan para pemudanya untuk bersama-sama mendukung Kamtipmas? Ya, terima kasih Mbak Intan. Yang diharapkan oleh Polres Metro Bekasi sama seperti kemarin itu Mbak, kita tidak usah dengan ada satu kejadian kita tidak usah menyuruh mereka. Mereka sudah sadar sendiri, mereka langsung datang dan memberikan bantuan, mereka mengimbau, memberikan support penuh, terutama mengimbau kepada warganya untuk tidak melaksanakan anarkis, tidak melaksanakan tawuran, kemudian dan macam-macam untuk tidak melaksanakan yang berbau pidana. Baik Pak, ini kan selain melakukan pendekatan maupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga Kamtipmas, adakah kegiatan yang lain yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga Kamtipmas di wilayahnya? Kemarin kita belum lama mengadakan bakti kesehatan ya Mbak, bakti kesehatan itu terkait dengan penyandang disabilitas, kemudian Polis Gustus School ini yang setiap hari Senin, kemudian kami ada polisi sahabat santri. Nah, di Polis Gustus School ini dengan polisi sahabat santri ini kami ke sekolah itu memberikan arahan hukum ya, pengertian tentang apa itu dari pencegahan narkoba, kemudian pengertian bullying, kemudian efek bullying, kemudian tawuran itu akibatnya seperti apa, hukumnya seperti apa. Nah, ini kami terus berikan di sekolah-sekolah, baik SMA maupun SMP. Ya, ini supaya mereka sadar hukum. Mereka tidak gampang melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian juga medsos, Mbak. Kami memberikan pengetahuan tentang media sosial ini sangat ada negatifnya banyak, kemudian positifnya juga banyak kalau dipergunakan yang baik. Nah, ini medsos ini juga kami berikan himbauan kepada anak-anak muda, adik-adik pelajar kita supaya tidak salah mempergunakan. Ya, intinya supaya mereka sadar terhadap hukum, bahwa hukum itu ancamannya seperti ini kalau dilakukan. Perbuatan seperti main-main tapi ada ancamannya. Itu, Mbak. Pak, tadi kan kita juga membahas tentang mengedepankan pentingnya peranan Babin Kamtipmas. Ini seperti apa caranya Babin Kamtipmas ini menjalin kedekatan dengan warganya hingga ke tingkat RT dan RW? Di kami ada grup yang kita buat, Mbak, itu di grup RT, kemudian grup ketua RW, bersama dengan Babin Kamtipmas, kemudian Babinsa, kemudian kepala desa. Nah, ini grup inilah yang sangat membantu kami. Apabila ada informasi-informasi penting, sampai ada kejadian sedikit, ada pertandingan event apa di desa mana yang supporternya banyak, kami alhamdulillah tahu. Jadi informasi-informasi itu alhamdulillah bisa kita, itu di Polres bisa kita anefkan untuk seperti apa penanganannya. Tentunya juga di tengah keramaian juga pasti adanya potensi kriminalitas ya Pak. Jadi polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman pemirsa. Dan Pak, selain program Ngopi Kamtipmas, dalam waktu dekat ini adakah program lain yang ingin diluncurkan? Kami masih mengandalkan program yang Jumat, Safari Jumat, karena program itu efeknya sangat bagus ke masyarakat, Mbak. Karena dengan kita hadir ke masjid-masjid yang direnov, kita berikan bantuan semen, kemudian gereja-gereja yang direnov, kita juga berikan bantuan semen oleh Bapak Kapolres langsung, dan para Kapolsek. Ini memberikan efek yang sangat bagus. Ya, minimal warga masih banyak yang bilang, ini polisi baik, seperti itu. Ya, Mbak, itu yang kita masih andalkan. Selain juga yang program lain, Polis Gustus School itu tetap terus. Baik Pak, ini pertanyaan pamungkas. Aku Bapak Kasat. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Polri TV? Silakan. Ya. Rekan-rekan,
dimanapun kita bertugas. Kalau menurut pengalaman kami dengan Bapak Kapolres Metro Bekasi, kami melaksanakan ngopi Kamtipmas setiap malam. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di tepi sawah, kemudian di pinggir wilayah, ngobrol sambil menyerap aspirasi daripada masyarakat kita, warga kita. Ini kalau kita laksanakan mungkin di semua wilayah, di polres-polres wilayah, ini saya rasa akan sangat mencegah dari tindak kriminalitas. Kemudian juga akan membantu kita mendapatkan informasi. Ini mungkin bisa membantu menaikkan citra kepolisian kita juga. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kasat Polres Metro Bekasi dan pemirsa Polri TV. Demikian tadi perbincangan hangat kita. Semoga dari pembahasan tentang ngopi Kamtipmas tadi menumbuhkan rasa kesadaran di diri kita semua untuk bersama-sama menjaga keamanan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Sekali lagi terima kasih Pak Kasat Binmas Polres Metro Bekasi sudah hadir di podcast Presisi. Dan pemirsa, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Brigpol Intan Anansi pamit undur diri. Salam presisi. Mampu mengelola keamanan di Kabupaten Bekasi. Jumat di masjid-masjid. Saya sudah melaksanakan kurang lebih 9 bulan di sini. Tapi kalau selama saya menjadi Kapolres, saya melaksanakan sahur Jumat sudah hampir 9 tahun. Jadi rutin saya laksanakan setiap Jumat ke masjid-masjid yang ada di Polres dimanapun saya bertugas. Yang kedua, kami juga rutin melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah ataupun kegiatan samban, baik di gereja ataupun di masyarakat. Rutin, jadi saya sebagai Kapolres sudah hampir tiap minggu minimal 3 kali turun ke masyarakat. Berarti Babin Kamtipmas harus tiap hari.